Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Le Christian Ferry. Saya dari Teknik Informatika I angkatan 2023 dengan NIM 2305 1204 317. Di video ini kita akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Sebelum lanjut tentang pembahasan sejarah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu komputer. Komputer adalah mesin yang dapat melakukan operasi matematika atau operasi logika dengan cepat dan otomatis. Pada masa sekarang, komputer dipahami sebagai perangkat elektronik digital yang melakukan tugas di bawah serangkaian instruksi yang disebut program. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka analisis komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi, hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930, yang dimana pengembangnya adalah Alan Turing, yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing. Turing Machine termasuk sebuah simulasi gagasnya yang bernama uji Turing. Komputer generasi pertama. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama yang bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse dikadang-kadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Dampak terjadinya Perang Dunia Kedua memicu negara-negara yang terlibat untuk mengembangkan teknologi komputer guna memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki. Hal ini menyebabkan peningkatan pendanaan dalam pengembangan komputer serta percepatan kemajuan teknologi komputer. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse menciptakan komputer Z3 dengan tujuan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga mencatat kemajuan dalam pengembangan komputer, seperti pembuatan komputer Colossus oleh Inggris pada tahun 1943. Colossus diciptakan khusus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Namun, dampaknya terhadap perkembangan industri komputer terbatas, karena Colossus hanya didesain untuk tugas tertentu dan dijaga kerahasiaannya. Di Amerika Serikat, Howard Aiken dari Harvard bekerjasama dengan IBM untuk menghasilkan kalkulator elektronik Mark I pada tahun 1940-an. Meskipun lambat dan kurang fleksibel, Mark I menjadi langkah awal dalam perkembangan komputer di negara tersebut. ENIAC, yang dibangun atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, juga merupakan langkah maju signifikan dalam pengembangan komputer. Komputer ini terdiri dari ribuan tabung vakum dan menjadi komputer serbaguna pertama yang bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan Mark I. Kontribusinya penting lainnya datang dari John von Neumann yang merancang konsep desain komputer yang terus dipakai hingga beberapa dekade berikutnya. EDVAC yang diciptakan berdasarkan konsep von Neumann pada tahun 1945
memperkenalkan konsep memori yang menampung program dan data, serta unit pemrosesan sentral yang mengordinasikan seluruh fungsi komputer. Pada tahun 1951, UNIVAC One menjadi komputer komersil pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Keberhasilan UNIVAC dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan AS pada tahun 1952 merupakan salah satu prestasi mencolok yang menunjukkan potensi komputer dalam menganalisis data. Komputer generasi pertama pada masa itu ditandai dengan instruksi operasi spesifik untuk tugas tertentu, serta penggunaan tabung vakum yang membuatnya berukuran besar dan penyimpanan data menggunakan silinder magnetik. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor membawa dampak revolusioner pada perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum dalam perangkat seperti televisi, radio, dan komputer, menghasilkan penurunan drastis dalam ukuran mesin-mesin elektronik. Penggunaan transistor dalam komputer dimulai sekitar tahun 1956. Selain itu, pengembangan memori inti magnetik juga menjadi kontribusi penting dalam perkembangan komputer generasi kedua. Ini membantu menciptakan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dari pendahulunya. Komputer-komputer pertama yang menggunakan teknologi baru ini adalah superkomputer, seperti Stretch dari IBM dan Lark dari Sperry Rhine. Mesin-mesin ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, mampu menangani jumlah data yang besar, yang sangat penting bagi peneliti atom. Meskipun mahal dan kompleks, kepopuleran mereka terbatas. Hanya 2 Lark yang pernah digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan satu lagi di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan yang menggunakan sikatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal tahun 1960-an, komputer generasi kedua mulai menjadi sukses di berbagai bidang termasuk bisnis, universitas, dan pemerintahan. Mereka sepenuhnya menggunakan transistor dan memiliki komponen-komponen modern seperti pencetak, penyimpan pada disket, memori, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting dari komputer pada masa itu adalah IBM 1401 yang sangat diterima di industri. Pada tahun 1965, hampir semua bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Penggunaan program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman memberikan fleksibilitas yang sangat besar. Hal ini meningkatkan kinerja komputer dengan harga yang terjangkau untuk kebutuhan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti mencetak faktur, mendesain produk, atau menghitung gaji. Pada masa ini, muncul berbagai bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran yang digunakan secara luas. Bahasa-bahasa ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata dan formula matematika yang lebih mudah dipahami manusia, memungkinkan orang untuk memprogram dan mengoperasikan komputer lebih mudah. Perkembangan ini juga membuka peluang bagi karir baru seperti pemrogram, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Sementara industri perangkat lunak mulai berkembang pesat. Komputer generasi 3. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Komputer generasi ketiga ini mempunyai ciri-ciri dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan, termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer generasi ketiga tetap tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Untuk menghilangkan masalah ini, Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958.
IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan tiga komponen elektrik. Untuk kedepannya, jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah, bahkan hingga miliaran transistor seperti saat ini. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen yang dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI telah membawa perubahan signifikan dengan meningkatkan jumlah komponen yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah chip menjadi jutaan. Ini mengakibatkan penurunan harga dan ukuran komputer serta meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang lahir pada tahun 1971 menjadi tonggak penting dengan memadukan sebuah komponen utama dari sebuah komputer, seperti Central Processing Unit atau CPU, memori atau kendali input atau output atau I/O ke dalam sebuah chip yang sangat kecil. Hal ini memungkinkan mikroprosesor diproduksi secara massal dan diprogram untuk memenuhi kebutuhan berbagai kebutuhan. Perkembangan ini memungkinkan penggunaan komputer oleh masyarakat umum. Komputer tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer mulai menawarkan produknya kepada masyarakat umum. Mini komputer yang dijual dengan paket perangkat lunak yang mudah digunakan menjadi populer di kalangan awam. Perangkat lunak seperti program pengolahan data dan spreadsheet menjadi sangat dinikmati. Pada awal tahun 1980-an, kepopuleran video game seperti Atari 2600 menarik perhatian pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer atau PC yang dapat digunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Penggunaan PC melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982 dan 10 tahun kemudian mencapai 65 juta unit. Komputer terus berkembang menuju ukuran yang lebih kecil, mulai dari desktop komputer hingga laptop bahkan palm top. Persaingan antara IBM PC dan Apple Macintosh memperkenalkan inovasi seperti sistem grafis dan penggunaan mouse. Perkembangan terus berlanjut dengan CPU seperti IBM PC 486, Pentium dan seri-seri Pentium lainnya dari Intel, serta AMD K6 dan Athlon. Semua ini masuk dalam kategori komputer generasi keempat. Dengan penggunaan komputer yang semakin luas di tempat kerja, cara-cara baru untuk mengoptimalkan potensinya terus dikembangkan. Jaringan komputer memungkinkan komputer-komputer untuk berbagi memori, perangkat lunak, dan informasi, serta berkomunikasi satu sama lain. Dengan menggunakan perkabelan langsung atau kabel telepon, jaringan ini dapat dikembangkan menjadi sangat besar. Komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Salah satu contoh imajinatif dari komputer generasi kelima adalah HAL 9000, sebuah komputer fiksi yang muncul dalam novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: A Space Odyssey.
hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer dari komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, hal dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun realisasi HAL 9000 mungkin masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi yang dimilikinya sudah terwujud dalam beberapa bentuk. Beberapa komputer saat ini dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin, meskipun ini masih memiliki tantangan dalam konteks dan pemahaman yang lebih dalam. Banyak kemajuan dalam desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan utama dalam rekayasa adalah kemampuan pemrosesan paralel yang menggantikan model non-Neumann dengan sistem yang dapat mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik tanpa hambatan dan dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang menjadi terkenal dalam mendorong konsep dan proyek generasi kelima. Lembaga seperti ICOT, Institute for New Computer Technology, didirikan untuk merealisasikan gagasan ini. Meskipun banyak kabar yang menyatakan kegagalan proyek tersebut, beberapa informasi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengembangan komputer generasi kelima ini dapat membawa perubahan paradigma baru dalam komputasi di seluruh dunia. Nah, itulah sejarah komputer dan perkembangannya yang dapat saya sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.